Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di Sahabat Edukasi Channel. Pertamanya marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini kita akan meneruskan tentang video pembelajaran masih seputar pesawat sederhana, dan pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan tentang materi pesawat sederhana, yaitu part 2-nya tentang pesawat sederhana, yaitu yang kedua, bidang miring. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan video pembelajaran tentang pesawat sederhana bagian kedua, yaitu bidang miring, bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, agar seyogianya dapat membantu channel ini agar tetap berkembang dengan cara memberikan subscribe, like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan video-video pembelajaran dari Sahabat Edukasi Channel. Oke, kita lanjut ke materi pembahasan tentang pesawat sederhana bagian kedua atau bidang miring. Sebelumnya apa sih bidang miring itu? Nah, terlebih dahulu, pesawat sederhana itu jenisnya kemarin kita sudah bahas bahwa terbagi menjadi 4 bagian, di mana ada yang pertama ada tuas atau pengungkit, yang keduanya ada bidang miring, dan yang ketiga ada rudal poros serta katrol. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi bidang miring. Nah, pertamanya, apa sih itu bidang miring? Nah, kalau didefinisikan atau diartikan, bidang miring itu adalah suatu bidang datar yang diletakkan miring, dalam artian kemiringan daripada bidang miring tersebut membentuk sudut tertentu yang artinya memiliki sudut kurang dari 90 derajat, sehingga dapat memperkecil gaya kuasa ataupun tenaga yang akan kita keluarkan atau yang kita berikan terhadap suatu benda ataupun barang yang akan kita pindahkan atau kita angkat. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, bahwa di mana ada seorang anak yang akan memindahkan suatu barang ataupun benda, dikatakan objek, ke atas kendaraan tanpa menggunakan bidang miring, yaitu dengan menggunakan kedua tangannya. Maka kita lihat bahwa seakan-akan anak tersebut itu sangat kewalahan atau dikatakan berat ya untuk memindahkan barang ataupun objek dari bawah ke atas kendaraan. Dimungkinkan dikarenakan beban ataupun berat daripada objek ataupun barang tersebut lebih besar daripada massa badan siswa tersebut ataupun anak tersebut. Nah, dibandingkan dengan menggunakan pesawat sederhana berupa bidang miring, maka terlihat bahwa anak tersebut dengan mudah memindahkan barang ataupun benda tersebut dari bawah ke atas mobil ataupun kendaraan. Nah, inilah salah satu gambaran atau replika keuntungan daripada halnya menggunakan pesawat sederhana berupa bidang miring tanpa menggunakan bidang miring. Oke, kita bahas lebih lanjut, yaitu tentang prinsip kerja bidang miring. Prinsip kerja bidang miring itu ada dua bagian atau dua konsep. Yang pertama, semakin landai bidang miring, maka semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Akan tetapi jalan yang dilalui lebih panjang, yang maksudnya dimana ketika kita
meletakkan suatu benda ataupun barang yang dikatakan sebagai bidang miring dalam posisi keadaan semakin landai, artinya itu tidak apa ya namanya, tidak curam, dikatakan seperti itu, jadi agak lebih datar, maka posisi keadaan gaya ataupun tenaga yang kita hasilkan akan semakin kecil. Tetapi kelemahannya, jarak ataupun alur yang kita tempuh akan lebih panjang. Nah, contohnya seperti pada penggunaan jalan yang dibuat secara berbulak belok ataupun berluka-liku seperti pada gambar di bawah ini, dinyatakan bahwa jalan dibuat dalam keadaan posisi yang keadaan bidangnya itu landai, dalam artian tidak curam, tetapi gaya yang dibutuhkan itu akan semakin kecil, dalam artian tenaga yang kita berikan ketika saat kita berjalan, kita itu akan ringan dan tidak merasakan lebih capek ya. Akan tetapi keadaan jarak yang kita tempuh itu akan lebih jauh ataupun lebih panjang. Itu konsep prinsip kerja bidang miring yang pertama. Oke, kita lanjut. Prinsip kerja bidang miring yang kedua, itu kebalikan daripada yang pertama. Semakin curam suatu bidang miring, maka semakin besar gaya yang dibutuhkan. Akan tetapi jalan yang dilalui lebih pendek. Nah, kita pahami berdasarkan replika daripada gambar di bawah ini. Prinsip kerja bidang miring yang kedua, kita lihat bahwa di situ ada dua orang yang akan memindahkan kotak ataupun peti ya dari bawah ke atas kendaraan atau mobil. Dalam posisi keadaan tersebut, dua orang tersebut memberikan suatu gaya secara kombinasi ya, gaya 1 dengan gaya 2, karena di situ ada dua orang ya. Kenapa? Karena beban ataupun berat daripada barang atau peti tersebut lebih berat daripada massa daripada kedua orang tersebut. Nah, konsep daripada yang kedua itu akan mengakibatkan lebih cepat sampai posisi keadaan peti ataupun kotak yang akan dipindahkan, dikarenakan posisi keadaan si bidang miring itu disimpan dalam keadaan yang curam. Nah, itu konsep prinsip kerja bidang miring yang kedua. Oke, kita lanjut. Penerapan konsep ataupun contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari itu emang banyak ya. Contoh misalkan di sini ada pisau. Nah, kita lihat di sini pisau dengan mudahnya untuk memotong suatu benda ataupun objek barang dengan menggunakan hanya sedikit gaya yang dibutuhkan. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan bidang daripada bagian bawah si pisau tersebut runcing ataupun curam. Nah, dikarenakan itu merupakan suatu penerapan konsep daripada halnya prinsip kerja pada bidang miring yang tadi ya. Adapun contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak ya, seperti baut ataupun skrup. Di sini ada kapak, di sini ada tangga, dan masih banyak lagi yang lainnya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Cara membaca bidang miring. Nah, kita lihat ini adalah contoh gambar segitiga siku-siku, di mana kita lihat pada gambar tersebut segitiga siku-siku itu dengan titik A kita berikan titik B dan satu lagi kita berikan titik C. Nah, kita amati, kita pahami ya cara membaca bidang miring itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini ada titik A menuju ke titik B. Kalau dalam konsep bidang miring itu dinamakan sebagai S ya, atau nama lainnya adalah panjang daripada bidang miring tersebut dengan satuan meter.
Jadi yang pertama kita harus paham bahwa bidang miring dalam suatu keadaan ataupun objek yang akan kita pindahkan menggunakan bidang miring dari titik A ke titik B itu disimbolkan dengan huruf S yang artinya itu adalah panjang bidang miring. Kemudian dari titik A ke titik C itu dinamakan ketinggian dan disimbolkan dengan huruf H. Ketinggian di sini artinya ketinggian daripada halnya dasar objek yang akan kita pindahkan ke posisi di mana dasar ataupun letak suatu benda yang tujuannya kita akan pindahkan ke titik A. Terus kemudian kita ambil contoh di sini ada benda yang akan kita pindahkan. Jadi posisinya benda tersebut berada di titik B karena berada di dasar daripada awal titik kita akan pindahkan. Dan benda tersebut kita berikan simbol huruf W, di mana W itu adalah berat benda ataupun beban. Jadi beban yang akan kita pindahkan itu disimbolkan dengan huruf W yang artinya adalah berat benda ataupun beban dengan satuannya adalah Newton. Kemudian benda tersebut akan kita pindahkan ke titik A di mana kita berikan simbol dengan huruf F, dan F itu merupakan gaya ataupun kuasa. Gaya ataupun kuasa atau nama lainnya adalah tenaga yang akan kita berikan terhadap benda yang akan kita pindahkan ini dengan satuan Newton. Oke, kita lanjut. Nah, rumus-rumus yang dihasilkan daripada pesawat sederhana berjenis bidang miring ini itu ada dua. Yang pertama kita akan bahas tentang keuntungan mekanik ataupun keuntungan berapa kali lipat keuntungan yang dihasilkan ketimbang kita tidak menggunakan pesawat sederhana berjenis bidang miring. Cara untuk menghitungnya yaitu keuntungan mekanik atau disingkat KM, berat benda ataupun beban itu sama dengan simbolnya W, kita bagikan dengan gaya ataupun kuasa atau disimbolkan dengan huruf F. Jadi yang pertama, cara untuk menghitung keuntungan mekanik bidang miring itu dengan cara berat benda ataupun beban dibagi dengan gaya ataupun kuasa, atau disimbolkan W dibagi dengan F. Itu cara yang pertama untuk menghitung keuntungan mekanik. Dan ada juga cara yang kedua untuk menghitung keuntungan mekanik itu dengan cara panjang bidang miring itu disimbolkan dengan huruf S dan dibagikan dengan ketinggian, atau nama lainnya adalah H ya, atau disimbolkan dengan H. Nah, jadi rumus bidang miring itu yang pertama, bagaimana cara menghitung keuntungan mekanik. Itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara berat beban ataupun benda dibagi dengan gaya atau kuasa, ataupun bisa menggunakan panjang bidang miring dibagi dengan ketinggian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus persamaannya itu KM sama dengan W dibagi F, atau juga sama dengan S dibagi dengan H. Nah, untuk rumus bidang miring yang kedua itu kita akan mencoba menghitung gaya ataupun kuasa yang dibutuhkan ketika kita akan mengangkat suatu beban ataupun objek yang akan kita angkat. Nah, berapakah sih gaya ataupun kuasa yang diperlukan untuk dapat mengangkat suatu beban ataupun benda? Itu dengan cara gaya ataupun kuasa sama dengan berat beban ataupun berat benda tersebut dikalikan dengan ketinggian dibagi dengan panjang bidang miring, ataupun dapat kita simbolkan F sama dengan
W dikalikan dengan H dan dibagi dengan S. Nah, ini adalah rumus bagaimana cara untuk menghitung gaya dari bidang miring. Adapun bagaimana sih cara untuk menghitung selain daripada gaya, misalkan kita akan ditanyakan tentang bagaimana cara menghitung berat benda ataupun berat beban benda tersebut jika gayanya kita itu dapat diketahui, ketinggiannya juga kita dapat ketahui, beserta panjang bidangnya juga dapat diketahui. Maka dari persamaan rumus yang ini, maka kita akan dapatkan rumus yang kedua, yaitu menghitung berat benda ataupun beban, atau disimbolkan dengan huruf W sama dengan gaya dikalikan dengan panjang bidang miring atau S dibagi dengan ketinggian atau disimbolkan dengan H. Nah, jadi rumus baru yang dapat kita peroleh dari rumus persamaan mencari gaya tersebut adalah menghitung berat benda ataupun beban, yaitu dengan cara rumus gaya dikalikan dengan panjang bidang miring dibagikan dengan ketinggian. Oke, berikutnya, selain daripada berat benda yang bisa kita buatkan rumus, yaitu bagaimana cara untuk menghitung panjang bidang miring atau S, yaitu caranya dengan menggunakan rumus S sama dengan W, di mana W itu artinya berat benda ataupun beban dikalikan dengan H atau ketinggian dibagi dengan F ataupun gaya yang kita berikan. Jadi cara untuk menghitung panjang bidang miring itu dengan cara S sama dengan W dikali H dibagi F, ataupun berat benda dikalikan ketinggian dibagi gaya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Semoga bisa untuk membuat ataupun hafal ya bagaimana cara untuk membuat dalam satu rumus mencari gaya kita mendapatkan rumus yang baru. Nah, yang terakhir, kita dari persamaan ini juga kita bisa untuk menghitung ketinggian daripada benda dari posisi awal ke posisi akhir, yaitu dengan cara gaya dikalikan dengan panjang bidang miring dibagikan dengan berat benda ataupun beban, atau dapat kita tulis dengan H sama dengan F kali S dibagi W. Nah, mungkin untuk rumus bidang miring yang kedua, yaitu menghitung gaya, kita sudah mendapatkan satu rumusnya. Kemudian kita dapat rumus 3 dari persamaan rumus gaya ini. Jadi semoga sahabat-sahabat semuanya dapat dengan mudah mencari dalam satu rumus kita mendapatkan 3 rumus yang baru. Oke, teman-teman, agar lebih memahami bagaimana cara kerja dari rumus yang digunakan dalam bidang miring ini, baik rumus yang pertama yaitu menghitung keuntungan mekanik, dan yang kedua menghitung gaya, menghitung beban, menghitung panjang bidang miring dan ketinggiannya. Agar lebih memahaminya kembali, kita coba dalam jenis contoh soal latihan ya. Nah, ini adalah contoh soal untuk mempermudah kita dalam memahami berbagai rumus yang digunakan dalam pesawat sederhana berjenis bidang miring. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pertanyaannya, dari gambar di samping, hitunglah besar gaya atau F yang diperlukan untuk memindahkan beban ataupun W pada benda tersebut. Yang kedua, hitunglah keuntungan mekanik atau KM yang dihasilkan dengan menggunakan bidang miring tersebut. Jadi kita perhatikan bahwa gambar di sini ada suatu benda yang akan dipindahkan ke atas mobil di sini. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama,
besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda ini ke atas, yaitu dengan langkah awal kita cari tahu dulu semua angka-angka yang ada di gambar tersebut dengan memberikan simbol angkanya dan nama satuannya. Oke, kita langsung saja ke cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama ada W, di mana W itu kita tahu tadi adalah berat benda ataupun beban. Di sini terdapat benda yang berbentuk kotak ya, dengan besar nilainya adalah 100 Newton. Terus kita cari lagi apa yang diketahui daripada gambar di sini, yaitu setelah kita ketahui berat bendanya, di sini kita dapatkan H. H itu artinya ketinggian daripada benda yang diletakkan di bawah dan posisi ketika si benda tersebut akan dipindahkan ke atas mobil ini, yaitu dengan besar nilai 3 meter, yaitu posisinya berada di sini. Oke, selanjutnya itu ada S. Nah, kita tahu bahwa S itu adalah panjang bidang miring dari titik benda awal ke benda akhir, artinya ke posisi arah yang akan kita pindahkan, yaitu sebesar 5 meter. Nah, setelah kita ketahui nilai yang ada pada gambar tersebut, terus kemudian kita lihat di sini ada F sama dengan titik-titik tanda tanya ya, berarti ini yang ditanyakan itu sama pada jenis soalnya. Yang pertama ditanyakan gaya, yang kedua ditanyakan keuntungan mekanik. Oke, langsung saja kita cari jawaban yang nomor 1. Yang pertama kita cari tahu dulu bahwa nomor 1 itu adalah berapa besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban dengan nilai 100 Newton ini. Caranya kita tuliskan rumus persamaan yang tadi kita sudah pahami secara bersama, yaitu rumus mencari gaya adalah F sama dengan W, di mana W ini adalah berat benda ataupun berat beban dikalikan dengan H. H itu adalah ketinggian dibagi dengan S. S itu tadi adalah panjang daripada bidang miring tersebut. Nah, kalau kita sudah memasukkan rumus persamaannya, maka kita tinggal memasukkan angka ataupun nilai-nilai yang ada pada rumus ini, kita samakan. Jadi cara langkahnya kita tuliskan F itu sama dengan gaya, sama dengan W-nya kita tulis dengan nilai 100, yaitu dari sini, atau bisa lihat dari gambar dari sini, dikalikan dengan H. H itu nilainya adalah ketinggian, yaitu tadi ketinggiannya adalah 3 meter, dibagi dengan S. S itu panjang bidang miring, yaitu sebesar 5 meter. Jadi setelah kita memasukkan angka-angka yang ada pada gambar tersebut atau yang kita sudah cari dalam pengerjaan yang diketahui ini, kita tinggal aplikasikan atau kita tinggal hitung. Yaitu langkahnya kita tulis F kembali sama dengan 100 dikali 3 sama dengan hasilnya 300. Jadi 300 ini dihasilkan dari perkalian antara 100 dikali 300, maka hasilnya adalah 300. Terus kemudian kita bagikan dengan 5, maka didapatkan hasil pembagian antara 300 dibagi 5 sama dengan hasilnya adalah 60 Newton. Kenapa 60 Newton? Karena 300 dibagi 5 sama dengan 60. Newton ini adalah nama satuan dari gaya ataupun kuasa. Nah, begitu cara untuk menghitung gaya yang
diperlukan. Terus kemudian kita lanjut untuk menjawab soal yang nomor 2. Hitunglah keuntungan mekanik atau KM yang dihasilkan dengan menggunakan bidang miring tersebut. Cara langkahnya sama dengan kayak seperti nomor 1, kita cari tahu dulu apanya, rumusnya. Nah, rumusnya kita hafal bahwa keuntungan mekanik itu bisa kita hitung dengan 2 cara. Yang pertama yaitu KM sama dengan W dibagi F, atau keuntungan mekanik sama dengan beban dibagi gaya ataupun dibagi kuasa. Nah, kita lihat di sini cara untuk mengerjakannya. Untuk keuntungan mekanik yang langkah pertama ataupun yang pilihan pertama yaitu W dibagi F, kita masukkan saja nilai-nilai ataupun angka-angka yang ada pada gambar tersebut, di mana W ini nilainya adalah 100 dan gayanya kita sudah ketahui tadi bahwa yang pertama untuk mencari gaya dan didapatkan hasil 60 Newton. Maka keuntungan mekanik yang tadi W-nya atau bebannya adalah 100 dibagi dengan gayanya itu hasil dari yang nomor 1 yaitu 60. Maka didapatkan hasil 100 dibagi 60 sama dengan 1,6 kali. Jika kita bulatkan dalam bilangan bulat, maka didapatkan hasil keuntungan mekanik menggunakan langkah ataupun opsi yang pertama adalah 2 kali lipat. Oke. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan rumus persamaan keuntungan mekanik dengan opsi yang kedua, itu dengan rumus S dibagi dengan H. Nah, sama saja, maka kita tinggal masukkan saja nilai angkanya, di mana KM sama dengan S-nya kita ganti berapa? Berarti nilainya 5 dibagi dengan H-nya itu adalah 3. Maka didapatkan hasil pembagian antara 5 dibagi 3 itu sama dengan 1,6 kali. Maka jika kita bulatkan sama dengan menggunakan opsi keuntungan mekanik yang pertama, yaitu sebesar 2 kali lipat. Nah, bagaimana teman-teman atau sahabat-sahabat di rumah? Sungguh sangat mudah kan cara untuk menghitung keuntungan mekanik ataupun gaya yang diperlukan, agar lebih teman-teman memahami kembali bagaimana cara langkah proses pengerjaan dari soalan contoh ini. Maka silahkan untuk teman-teman yang di rumah untuk mencoba soal latihan yang sudah disediakan. Ini ada soalan nomor 1 dengan pertanyaan yang sama, yaitu ditanyakan berapa besar gaya yang diperlukan dan keuntungan mekanik. Dan soal yang nomor 2 ini adalah soal cerita atau literasi ya. Sebuah bidang miring tinggi 1 meter dan panjangnya 5 meter. Bila berat benda yang akan dipindahkan 1880 Newton, hitunglah gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut serta keuntungan mekanik yang dihasilkan. Semoga dengan soal latihan ini teman-teman atau sahabat-sahabat di rumah dimanapun Anda berada lebih bisa dan lebih memahami dengan mudah cara kerja ataupun cara menghitung soalan-soalan yang berhubungan dengan pesawat sederhana berjenis bidang miring. Nah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan pada video kesempatan kali ini. Insya Allah materi pesawat sederhana ketiga dan keempat, yaitu roda berporos dan katrol, kita akan sampaikan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur dan kesehatan bersama. Insya Allah di video-video berikutnya kita akan bahas. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam penyampaian materi ataupun dalam perkataan yang salah. Akhirul kalam,
dari sahabat edukasi channel. Dan sekali lagi jangan lupa bagi yang belum subscribe agar dibantu ya untuk subscribe, dan bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru, baik itu video pembelajaran ataupun hiburan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.